Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi. Pertama-tama kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita keberkahan, kenikmatan hidup di alam semesta ini. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada seluruh leluhur-leluhur Nusantara. Tanpa beliau-beliau kita tidak akan pernah terlahir. Di kesempatan kali ini saya Surya Lawu mengambil tema kebenaran tentang sosok Satrio Piningit, karena banyak di luaran sana berbicara gemparnya kedatangan Satrio Piningit, dan banyak yang membicarakan khususnya di tanah Jawa ini, karena yang membuat ramalan juga orang Jawa sendiri, khususnya bagi tanah Nusantara. Banyak yang membicarakan, tapi kebenarannya sebenarnya lain. Justru kedatangannya ini tidak menggemparkan, tapi kedatangannya banyak yang tidak menyadari, tidak mengerti. Bahkan dalam perjuangannya saja banyak yang tidak mengakui, karena memang dia juga tidak butuh pengakuan, tidak butuh dipuja-puja atau dipuji orang, itu sudah tidak begitu butuh dia. Karena apa? Dia memiliki kesadaran dan jati diri yang kuat sebagai anak cucu Nusantara. Yang dia lakukan hanyalah berjuang. Setelah melihat keadaan saudara-saudaranya, keadaan masyarakat dan negerinya yang terlalu jauh dari ajaran leluhurnya, karena sosok Satrio Piningit ini juga penerus dari perjuangan leluhur. Makanya kedatangannya tidak menggemparkan. Kalau orang ngomong menggemparkan itu, dia sendiri tidak tahu. Kedatangannya justru terabaikan. Jarang orang memahami, jarang orang mengerti. Bahkan perjuangannya saja disepelekan, bahkan disalahkan. Nah, anehnya di sini, setelah dari perjuangan beliau ini mendapatkan hasil dan benar-benar mewujudkan kemakmuran bagi Nusantara, memperjuangkan hak-hak Nusantara, mengembalikan hasil bumi Nusantara, di situ baru menggemparkan. Karena apa? Karena banyak orang memuja, memuji, dan mengakui. Yang dulunya menyalahkan ini bisa memuji. Waktu apa? Waktu kesuksesan itu tiba. Karena kesuksesan bagi seorang kesatria itu adalah di saat dia mendapatkan hasilnya, hasil dari apa yang diperjuangkannya. Nah, tujuan dari lahirnya para satria-satria Piningit ini, dari para kesatrio ini, adalah mewujudkan sosok pemimpin yang benar-benar paham akan jati diri Nusantara. Nah, di sini dinamakan sosok Ratu Adil. Ratu ini bukan perempuan, karena orang dulu itu kalau namanya ratu itu adalah raja, pemimpin. Tidak ada
Sabdo Pandito Rojo, nggak ada. Sabdo Pandito Ratu adanya. Berarti raja itu adalah yang memegang kekuasaan penuh. Makanya di sini ada Sabdo Pandito Ratu. Nah, dari sinilah terkadang kita harus pandai menelaah, menimbang, dan juga berpikir setiap cerita ataupun setiap dongeng ataupun sesuatu yang kita lihat ataupun sesuatu yang kita dengar. Jangan hanya ngikut, tapi juga harus dilaras, dipikir, biar selaras. Kalau tidak selaras, nanti jadinya malah kehancuran. Makanya, karena apa? Karena kita hanya mengikuti dari omongan sana, omongan sini, diajak ke sana, diajak ke sini. Nah, sosok Satrio Piningit ini adalah sosok kesatria yang memiliki keyakinan, keimanan terhadap dirinya, terhadap Tuhannya, terhadap leluhurnya, dan terhadap negerinya. Bangga dikodratkan hidup di bumi Nusantara ini. Makanya dia ingin berjuang kembali setelah melihat negerinya tidak dalam kemakmuran, saudara-saudaranya terlalu jauh dari ajaran para leluhur. Dia akan bangkit, dia akan berperang, memunculkan kembali ajaran-ajaran leluhurnya, agar anak cucu Nusantara kembali menjadi jati diri Nusantara yang sebenarnya, paham dengan pengetahuan-pengetahuan leluhurnya, paham akan sejarah-sejarah leluhurnya, sehingga tertanam dalam diri masing-masing rasa bangga menjadi anak cucu Nusantara. Tidak bangga menjadi orang lain. Kalau bangga menjadi orang lain, berarti kita masih di penjara. Kita ini bertamu di rumah sendiri. Kalau kita masih bangga dengan orang lain, jadilah diri sendiri, dengan jati diri kita sendiri, dengan ajaran kita sendiri, dan hargai leluhur-leluhur kita sendiri. Karena mereka pernah berjuang sehingga kita hidup di masa sekarang ini. Dari situlah kita harus belajar. Jadi kalau ada orang ngomong bahwa kedatangannya itu menggemparkan dunia atau menggemparkan Nusantara atau apalah, justru berarti dia belum tahu. Hakikatnya kedatangannya malah tidak diakui, terabaikan. Bahkan yang mengiringi perjuangannya pun tidak semua orang. Karena apa? Karena sudah asik dengan keyakinan sendiri-sendiri, sudah merasa paling benar sendiri, sudah mengikuti rasa mereka sendiri-sendiri, lupa dengan berpikir bahwa sebenarnya kita hidup di mana, kita makan di mana. Ini adalah rahmat Tuhan yang harus kita syukuri. Kita hidup di bumi Nusantara ini, bumi yang semuanya ada, tanahnya bisa menghasilkan apapun, bahkan berbagai sumber alam ada di sini. Kita harus bangga. Kenapa kita harus malu menjadi anak cucu Nusantara? Tetapi kalau tidak kita perjuangkan, ini juga akan sia-sia. Tidak tahu larinya kemana, sampai-sampai yang hidup di Nusantara sendiri kekurangan, tidak ada kemakmuran. Nah, ini tanggung jawab siapa? Tidak satu orang, kita tanggung jawab semuanya, anak cucu Nusantara. Tentunya harus ada
ada rasa bangga menjadi anak cucu Nusantara. Kalau tidak ada rasa bangganya, tidak mungkin dia akan berjuang. Nah, dari sinilah kita bisa mempelajari tentang sosok Satrio Piningit ini, karena dia adalah sosok yang memperjuangkan bumi Nusantara sesuai dengan cita-cita leluhur, yaitu menjadi negeri yang adil, makmur, sejahtera, dan penuh dengan kedamaian, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, tanpa ada penghalang ataupun tembok di antara saudara satu dengan yang lainnya. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua, agar kita bisa kembali ke jati diri kita masing-masing dan berjuang untuk kemakmuran diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan Nusantara. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu.